Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya. Terkhusus di saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat. Allah berikan nikmat luang waktu dan dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lain, yang semoga Allah jadikan setiap nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita nikmat untuk bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan sebagai sarana kita untuk meniti kembali keistiqomahan kita dalam beribadah. Bulan yang begitu banyak Allah memberikan sarana-sarana kepada kita agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau berbicara tentang istiqomah, yang istiqomah itu adalah sebuah hasil dari pembiasaan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Kata beliau rahimahullah, a'zamul karamah luzumu al-istiqomah. Karamah yang paling besar, karamah yang paling agung bukan berjalannya seorang hamba di atas air, bukan tidak mempan dibacok, tapi karamah yang paling agung kata beliau rahimahullah adalah senantiasa istiqomah. Karena perkara untuk mencari kebenaran ternyata lebih berat untuk beristiqomah di atas kebenaran tadi. Effort di dalam mencari kebenaran mungkin tidak lebih besar dibanding ketika kita istiqomah di atas jalan kebenaran tersebut. Yang terkadang kita salah dalam prioritas. Kita lebih sering untuk mencari kebenaran tersebut, tetapi tidak bisa istiqomah ketika kita sudah di atas kebenaran tersebut. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu adalah karomah yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan Ramadan jamaah sekalian, Allah berikan kesempatan pada kita untuk kembali meniti tangga-tangga keistiqomahan yang adalah Nabi kita alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat ke-112. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan yang benar. Nabi saja Allah perintahkan untuk istiqomah. Nabi saja Allah perintahkan untuk terus di jalan yang benar. Maka apalagi kita umatnya, lebih-lebih kita untuk lebih istiqomah. Dan istiqomah pula merupakan wasiat penting yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Beliau sampaikan suatu ketika kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu ucapan dalam Islam yang dia tidak akan aku tanyakan kembali pada Rasulullah SAW. Maka beliau memberikan nasihat kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau katakan, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah ya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ucapkanlah aku beriman, kemudian istiqomahlah. Ini menunjukkan jamaah sekalian, istiqomah di atas kebenaran itu perkara yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara agar kita tetap istiqomah di jalan yang 11 bulan akan datang, yaitu dengan meniti kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah berkata di Sahih Bukhari nomor 1968, Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Fazara Salman Abu Darda fara'a Ummat Darda mutabaddilah. Tatkala Salman ziarah bertandang ke rumah Abu Darda, saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ia melihat istrinya Abu Darda yaitu Ummu Darda dalam kondisi mengenakan pakaian yang sangat kusut. Faqala laha ma sya'nuki. Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Salman kemudian bertanya kepada Ummu Darda, mengapa kamu seperti itu? Pakaiannya kusut, pakaiannya tidak berpenampilan yang baik sebagai layaknya seorang istri yang menunggu suaminya pulang. Maka sang istri Ummu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda sudah tidak punya hajat lagi kepada dunia. Faja'a Abu Darda wa sana'a lahu ta'aman. Kemudian Abu Darda datang dari bepergiannya dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Faqala kul, qala fa inni shaimun. Qala ma ana biakil hatta ta'kula, qala fa'kula. Setelah selesai Abu Darda membikinkan makanan untuk Salman, kemudian dia persilahkan Salman untuk makan. Makanlah, saya sedang berpuasa. Maka Salman mengatakan, saya tidak akan makan kecuali engkau pun makan. Maka kemudian Abu Darda pun makan bersama Salman. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yakum qala nam fanama. Pada malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman berkata kepada Abu Darda, tidurlah. Kemudian Abu Darda pun tidur kembali. Summa dhahaba yakum faqala nam. Kemudian Abu Darda bangun lagi untuk melaksanakan sholat malam. Maka Salman pun berkata, tidurlah kembali. Falamma kana min akhiril lail qala Salman kumil an fasallaya. Kemudian pada akhir malam Salman berkata kepada Abu Darda sang tuan rumah, bangunlah. Lalu mereka pun sholat bersama-sama. Faqala lahu Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, pada dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Fa'ati kulla di haqqi haqqahu, maka penuhilah masing-masing haknya tersebut. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari menceritakan apa yang dia jumpai malam hari itu bersama Salman. Kemudian Nabi mengatakan Salman benar. Hadis riwayat Bukhari.
kisah yang indah dari dua bersaudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, Salman radhiyallahu an dan Abu Darda radhiyallahu an. Yang pertama, kita ambil faedah dari kisah ini, bahwasanya disyariatkannya mempersaudarakan sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Secara umum jemaah sekalian, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Sehingga kaum muhajirin dan kaum ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW untuk kekhususan mereka, agar masing-masing mereka saling memperhatikan kebutuhan saudaranya. Kita tahu bagaimana orang-orang muhajirin yang hijrah ke kota Madinah tanpa membawa satupun harta-harta mereka. Mereka hanya membawa pakaian yang melekat pada diri mereka, mungkin bekal sedikit pula yang mereka bawa. Maka tentu mereka butuh bantuan dari saudaranya orang-orang Ansor. Maka Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin atau orang di luar muhajirin dengan orang-orang Ansor. Agar apa? Agar mereka saling memperhatikan. Ini fungsi dari mempersaudarakan saudara sesama kaum muslimin. Agar apa? Agar kita saling memperhatikan jemaah sekalian. Saudara kita mungkin butuh sesuatu, maka dengan dipersaudarakan dengan saudaranya yang lain, maka dia ada yang membutuhkan dan saling memperhatikan. Saking pentingnya perkara ini, sampai-sampai kata para alim ulama di awal-awal Islam dahulu, satu sama lain yang dipersaudarakan itu saling mewarisi. Sehingga orang-orang muhajirin mewarisi harta orang Ansor yang dipersaudarakan. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan orang kayanya Ansar, maka dengan lemah lembut, dengan kesopanan dan dengan tawaduknya, Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus tawaran harta dari saudaranya orang-orang Ansar. Namun kemudian jemaah sekalian, persaudaraan yang mewariskan dimansuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai kekerabatan, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya dengan ayat ini, yang lebih berhak untuk mewarisi adalah saudara yang memiliki kekerabatan. Tetapi karena di awal-awal Islam orang-orang muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, maka mereka di awal itu saling mewarisi sampai kemudian dimansuh dengan turunnya surah Al-Anfal tersebut. Yang kedua, di antara faedah hadis ini adalah disunahkannya untuk berziarah ke sesama kaum muslimin dan bermalam di sana. Ini termasuk sunnah jemaah sekalian. Yang berziarah, bertandang ke rumah saudaranya, kemudian bermalam di rumahnya. Sebagaimana Abu Darda ketika dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, maka Salman bertandang ke rumahnya Abu Darda dan kemudian bermalam di sana. Waktu itu Abu Darda sedang keluar, ada keperluan hajat. Kemudian yang dijumpainya adalah seorang istrinya, yaitu Ummu Darda, dalam keadaan pakaian yang kumal, pakaian yang lusuh, jauh dari kerapian seorang istri. Maka melihat itu, Salman pun kemudian bertanya kepada Ummu Darda tentang apa yang terjadi pada dirinya, dengan berkata, dan jawaban Ummu Darda apa? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi kepada dunia. Hadis ini diambil faedah oleh para ulama, bolehnya berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya ketika ada hajat dan di luar adanya fitnah. Jadi sebagaimana Salman bertanya kepada Ummu Darda, maka ulama mengambil istinbat bolehnya berbicara kepada wanita yang bukan mahramnya jika ada hajat dan jauh dari fitnah. Ini penting ya, karena kita ya terlalu menjaga ifah kita, kemudian saudara kita ada kebutuhan, kita nggak mau bicara sama sekali.
Sementara dibutuhkan, maka tidak mengapa berbicara dengan yang lain mahram jika memang ada kebutuhan. Terlebih Ummu Darda mengetahui betul bagaimana Salman yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan suaminya, yaitu Abu Darda. Sehingga tahu betul bagaimana peranginya Salman. Ya. Dan di antara bentuk kecerdasan Ummu Darda atau Salman Al-Farisi, yaitu dia menyadari kondisinya Ummu Darda. Ketika dijumpainya adalah dalam kondisi pakaiannya kusut, pakaiannya kumal. Maka ini pasti terjadi sesuatu. Maka kemudian Salman berkata, bagaimana dengan dirimu? Mengapa engkau seperti ini? Maka jawabannya apa? Yaitu saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi dunia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan juga kecerdasannya dari Ummu Darda. Dia tidak langsung menyebutkan aibnya suami, tetapi dia memperindah dengan kata-kata, saudaramu Abu Darda tidak butuh terhadap dunia. Kemudian yang keempat, di antara faedah hadis ini adalah bolehnya bertanya kepada perkara-perkara yang mengandung maslahat, walaupun tidak ada hubungannya sama kita. Salman Al-Farisi, hubungannya urusan Abu Darda dan istrinya itu urusan rumah tangganya Abu Darda dan Ummu Darda. Tapi karena Salman melihat ada satu kemaslahatan, mengapa Ummu Darda kok penampilannya tidak sebagaimana biasa? Pakaiannya kumal, pakaiannya lusuh, ya, sehingga seolah-olah tidak diperhatikan oleh suaminya, atau suaminya tidak butuh pada dirinya. Maka yang seperti ini bolehnya seseorang bertanya kepada perkara-perkara yang bukan urusannya sepertinya. Tetapi karena ada maslahat, maka dibolehkan bertanya. Yang menakjubkan jemaah sekalian, Ummu Darda menceritakan aibnya suaminya dengan bahasa kiasan. Dia katakan tadi apa? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu tidak butuh sama dunia. Padahal yang dimaksud siapa? Dirinya, Ummu Darda, istrinya. Tetapi sebagai bentuk menjaga kehormatan suami, maka sang istri tidak menunjukkan aibnya kepada orang lain. Mendengar jawaban dari Ummu Darda, maka tidak kalah cerdasnya Salman Al-Farisi. Beliau langsung memahami, pasti ini ada sesuatu hal. Mengapa sampai istrinya berpakaian seperti itu dan menyebut sifat suaminya tidak butuh lagi pada dunia. Berarti ada sesuatu hal. Tapi maka tadi dikatakan oleh para alim ulama, bolehnya bertanya tentang sesuatu hal yang bukan urusannya jika ada maslahat. Ini urusan rumah tangga jemaah sekalian. Ini bukan urusannya Salman Al-Farisi. Ini urusan rumah tangganya Abu Darda dan istrinya. Tapi karena ada maslahat, maka Salman bertanya, karena dia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Maka ini dijadikan dalil oleh para alim ulama bolehnya mencampuri urusan rumah tangga orang lain jika ada maslahat, bukan tanpa maslahatnya. Karena sering kita mencampuri urusan orang lain itu nggak ada manfaatnya, hanya sekedar kepo saja, hanya sekedar ingin tahu mengapa si fulan itu begini dan begitu, mengapa istrinya si fulan itu begini dan begitu, hanya sekedar kepo saja, untuk kemudian dijadikan bahan gibah, untuk dijadikan bahan cerita di sono kesana kemari. Tidak. Salman dengan kecerdasannya ingin bertanya tentang keadaan saudaranya Abu Darda, apa yang terjadi, sampai kemudian dikatakan suaminya tidak butuh dengan dunia. Pasti ada apa-apa ya mas. Karena sebelumnya Salman tidak menjumpai Abu Darda seperti itu. Singkat cerita, kemudian pulanglah Abu Darda dari urusannya di luar. Kemudian dia mempersiapkan makanan dan dia mempersilahkan Salman untuk makan. Tapi Salman mengatakan, ma'ana bi'akil hatta ta'kul. Saya nggak akan makan kalau anda nggak makan. Sehingga kemudian Abu Darda pun makan. Yang kelima, faedah dari hadis ini adalah bolehnya membatalkan puasa sunnah. Abu Darda sedang puasa sunnah. Dan umumnya orang yang menjadi tuan rumah itu menemani tamunya makan. Ya, kalau kita jadi sahibul bait, menjamu tamu, maka ketika kita sedang berpuasa, maka batalkan puasanya. Ikut menemani tamu yang sedang makan. Kenapa? Karena kalau tamu kita persilakan makan sementara tuan rumahnya tidak makan, apa yang terjadi? Tamunya sungkan, ya mas. Tamunya sungkan. Nah ini tuan rumahnya tidak makan, sementara dia makan.
Maka di antara adab tuan rumah ketika menjamu tamu yang sedang dia berpuasa sunnah, maka batalkan puasanya. Dan itu tidak mengapa. Maka Abu Darda membatalkan puasanya karena Salman tidak mau makan sampai tuan rumahnya makan. Karena puasanya puasa sunnah. Dalil yang dipakai oleh para alim ulama untuk menyebutkan bolehnya membatalkan puasa jika itu puasa sunnah adalah hadis Nabi SAW di Muslim nomor 1154. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dakhala alayya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqal hal indakum syai'un. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan bertanya, adakah makanan? Apakah engkau punya makanan ya Aisyah? Kemudian fakulna, kami mengatakan lah, kami tidak punya ya Rasulullah. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni idan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak menjumpai makanan di rumah para istri, maka beliau berpuasa di hari itu. Lihat bagaimana adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memberat-beratkan istri. Beliau tidak merepotkan istri-istri beliau. Tidak dijumpai makanan, maka beliau berpuasa. Tidak sebagaimana sebagian kita yang kemudian sudah merasa memberi nafkah belanja bulanan, kemudian hari ini tidak ada puasa, yang ada apa? Ya, naik di tangan dia. Sudah kerja capek-capek, tidak ada makanan, bla bla bla. Silakan bikin makanan yang enak-enak. Apalagi bulan puasa. Kalau tidak ada menu-menu yang spesial, maka puasanya kurang seret katanya. Padahal seharusnya aja mas sekalian, bulan puasa itu bulan untuk ngirit pengeluaran. Bukankah makan kita cuma tinggal 2 kali? Sahur dan berbuka puasa. Secara matematik seharusnya pengeluaran belanja kita itu berkurang, karena ada 1 slot makanan kita yang tidak kita makan. Tetapi yang terjadi apa? Terbalik kan? Iya. Budget belanja ibu-ibu kita naik drastis kan? Ya, antum wahai suami nambahi tambahan belanja kan? Iya. Masa Ustaz, poso kok nggak sama kayak yang puasa kemarin. Itu kadang-kadang mindset berpikir kita seperti itu. Mindset berpikir kita kalau berbuka puasa harus sesuatu menu yang spesial. Jangan samakan hari-hari puasamu dengan hari-hari tidak puasa. Padahal sama saja lah jemaah sekalian. Lihatlah Nabi SAW, begitu sederhananya beliau dalam berbuka. Kalau beliau tidak menjumpai rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Beliau tidak menjumpai tamar, kurma yang matang, beliau berbuka dengan air putih. Selesai. Kemudian beliau baru makan setelah selesai sholat maghrib. Ya, tidak seperti sebagaimana kita. Menu harian, pekanan itu sudah muncul. Ya, ada kolak, ada apa lagi? Campur. Campur. Kayaknya menu pribadi semua ya dia. Itu pun ketika kita berbuka puasa dengan seteguk air putih, dengan 3 kurma, selesai. Betul atau tidak? Otak kita ini kadang ditipu sama perut kita. Lihatlah Nabi SAW, beliau katakan fa ini dan so ini. Kalau gitu saya puasa. Summa atana yawman akhara fakulna ya Rasulullah ahdiyalana hais. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain. Kemudian beliau berkata, kami berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tadi diberi hadiah berupa hais. Hais itu makanan kurma campur minyak samin campur keju. Sehingga kemudian Nabi SAW faqala urinihi falaqad asbahtu shaiman. Tadi saya itu puasa, kalau gitu saya nggak puasa hari ini. Nabi ada makanan, beliau dahar, tidak ada makanan, beliau berpuasa. Ya. Maka di sini diambil istimbat bolehnya orang ya berbuka puasa ketika dia sedang puasa sunnah sebelum waktunya berbuka jika memang ada hajatnya. Nah, kemudian di antara kecerdasan Salman adalah ketika tinggal di rumah Abu Darda, maka Salman tidak langsung pulang ketika sudah disuguhi makanan. Karena apa? Karena Salman ingin mengetahui perkara mengapa istrinya Ummu Darda itu kok berpakaian seperti itu. Dan memberi ungkapan bahwasanya suaminya tidak sedang butuh dunia. Salman ingin mengetahui hal ikhwal saudara yang dipersaudarakan Rasulullah ini ada apa. Sehingga kemudian dia bermalam di rumahnya Abu Darda. Singkat cerita kemudian mereka tidur. Dan di awal malam Abu Darda
bangun untuk melaksanakan sholat. Ternyata Abu Darda ini rajin ibadah jemaah sekalian. Jadi di awal malam dia bangun untuk sholat malam. Kemudian dilihat oleh Salman, kemudian Salman mengatakan tidurlah kembali. Kemudian bangun lagi di waktu malam lagi, kemudian dikatakan oleh Salman tidurlah kembali. Ini belum waktunya sholat. Kemudian baru di sepertiga akhir malam, baru kemudian Salman membangunkan Abu Darda dan mereka pun sholat. Tadi dikatakan mereka sholat bersama-sama. Boleh jadi memang sholat bersama-sama, boleh jadi sholat sendiri-sendiri, tapi dalam waktu yang bersamaan. Dan keduanya tidak dinafikan. Sehingga boleh jadi sholat sunnah itu memang boleh bersama-sama, boleh dengan sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan. Nah, dan ini dilakukan oleh keduanya, oleh Salman dan Abu Darda. Yang keenam, di antara faedah hadis ini adalah sesama kaum muslimin hendaknya saling memberi nasihat. Jika ada kekeliruan saudaranya, jika ada kelalaian dari ketaatan saudaranya, maka hendaklah setiap kaum muslimin menasihati saudaranya. Ketika dinasihati, maka berlapang dadalah. Ketika memberi nasihat, jangan seperti orang yang sedang menggurui, maka akan mengenakkan kedua belah pihak, yang memberi nasihat dan yang diberi nasihat. Setelah mereka berdua sholat, kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda dengan mengatakan, inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, wala nafsika alaika haqqan, dirimu punya hak, wali ahlika alaika haqqan, dan keluargamu pun juga punya hak. Maka fa'ati kulladhi haqqun haqqahu, berikan mereka pada haknya masing-masing. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang itu karena saking bersemangatnya ibadah, sampai terkadang lupa dengan dunia, lupa dengan pekerjaannya, lupa dengan ahlinya, dengan keluarganya. Salman mengingatkan Abu Darda, Allah punya hak, yaitu sholat. Keluargamu punya hak. Mungkin istrimu ingin ditemani, istrimu ingin bermalam denganmu. Dirimu juga punya hak. Apa itu? Istirahat. Badan kita ini nggak boleh diforsir. Badan kita ini nggak boleh ditolimi. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas tubuh yang Allah titipkan pada diri kita. Maka jangan ditolimi dengan cara kita memforsir sesuatu hal di luar kapasitas ibadah kita. Bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadahnya? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu ada pada pertengahan dan tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi sampai mengabaikan hak keluarga dan hak dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, Salman ketika memberikan nasihat kepada saudaranya Abu Darda tidak langsung to the point. Tidak langsung mengatakan kamu ini kok enggak ngurusi istrimu sih. Tidak. Tapi langsung yang disebutkan apa? Allah punya hak. Dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Ini menunjukkan santunnya Salman dalam memberikan nasihat. Di sana ada muqaddimah, ada pendahuluan, kemudian masuk ke inti cerita, baru kemudian closing. Maka kalau memberi nasihat jangan langsung antum haram, antum bid'ah. Waduh, bubar semua. Apalagi yang baru turun-turun gunung gitu ya. Lihat di rumah banyak sekali pernak-pernik yang di luar ya syariat, kemudian langsung